Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helvina Octaviana dengan NIM 120 70 127 kelas A Matematika dengan mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang ada pada Aljabar Linear Elementer. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 matriks dan sistem persamaan. Di dalam bab 1 matriks sistem persamaan, saya akan lebih memusatkan untuk menjelaskan subbab 1.1 persamaan linear dan subbab 1.2 eselon baris. Di mana di dalam subbab 1.1 persamaan linear, saya akan lebih menjelaskan mengenai pengertian. Pengertian apa? Pengertian dari persamaan linear, pengertian dari sistemnya, pengertian dari sistem persamaan linear. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari persamaan linear, kemudian cara menyelesaikan persamaan linear, kemudian macam-macam persamaan berdasarkan banyak variabel, kemudian jenis-jenis persamaan berdasarkan memiliki tidaknya persamaan, kemudian sistem ekuivalen, kemudian sistem persamaan segitiga, atau disebut dengan sistem N kali N, kemudian matriks diperbesar dan operasi OBE. Operasi OBE adalah operasi baris elementer. Kemudian pada subbab ke 1.2 bentuk eselon baris ini saya akan lebih menjelaskan mengenai eselon baris dan eselon baris tereduksi, kemudian eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian saya juga akan menjelaskan sistem kekurangan persamaan dan sistem kelebihan persamaan. Baik, selanjutnya di subbab pertama 1.1 persamaan linear sudah dijelaskan. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah satu kesatuan yang saling berkait dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari suatu kejadian. Kemudian ada persamaan. Persamaan, asal dari persamaan adalah garis. Pekerjaan atau visualisasi dari persamaan itu adalah garis secara geometri. Secara geometri bisa divisualisasikan dengan garis seperti itu. Jadi persamaan garis asal dari persamaan. Selain itu juga garis juga bisa divisualisasikan seperti itu. Kemudian sistem SPL atau sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini berasal dari dunia nyata atau suatu kejadian di dunia nyata yang kemudian disajikan dalam bentuk persamaan linear oleh matematika. Seperti itu. Kemudian ada pengertian atau definisi dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear secara intuitif adalah persamaan di mana variabel atau peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian, dan peubah lainnya atau dirinya sendiri. Kemudian, sistem persamaan linear secara umum adalah sebuah persamaan linear dengan n variabel x1, x2, x3, x4 sampai dengan xn. Dapat dituliskan sebagai suatu persamaan linear dalam bentuk A1 dikali x1 ditambah A2 dikali x2 ditambah A3 dikali x3 ditambah sampai dengan AN dikali XN sama dengan B, di mana A1, A2, A3 adalah sampai dengan AN adalah koefisien dan B adalah konstanta real. Kemudian dan X adalah variabel atau peubah. Sistem persamaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan? Sistem persamaan adalah satu kesatuan persamaan yang saling berkaitan untuk mendapatkan solusi dari persamaan atau kejadian. Satu kesatuan persamaan yang saling berkaitan ya. Kemudian ada sistem persamaan linear. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear ini adalah satu kesatuan banyaknya persamaan yang saling berkaitan untuk mendapatkan solusi dari suatu persamaan atau kejadian. Secara umum, persamaan linear ini adalah himpunan tertinggi. Sebuah himpunan tertinggi M, buah persamaan dengan variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn disebut dengan sistem persamaan linear dengan N variabel dituliskan sebagai berikut. Ini adalah di sini adalah yang ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah bentuk umum dari persamaan, bentuk umum persamaan linear seperti itu. Di mana A11 ditambah X1, A11 dikali X1 ditambah dengan A12 dikali X2, ditambah sampai dengan A1 dikali Xn, A1N dikali Xn sama dengan B1, kemudian
di persamaan keduanya ada A21 dikali dengan X1 ditambah dengan A22 dikali X2 sampai dengan A2N dikali dengan XN sama dengan B2. Dan seterusnya sampai AM1 X1 ditambah AM2 dikali X2 sampai dengan AMN dikali dengan XN sama dengan BM. Sampai tak terhinggalah bentuk persamaannya seperti itu. Di mana A11 ini adalah sebagai A11, A21, AM1 ini adalah sebagai koefisien. Sedangkan untuk X1, X2, Xn ini adalah sebagai variabel. Kemudian B1, B2, B sampai dengan BM ini adalah hasil dari persamaan ini atau yang disebut dengan konstantanya. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri persamaan linear. Ciri-ciri persamaan linear yang pertama adalah variabel, tidak boleh dalam bentuk akar atau pangkat. Selain itu, variabel atau peubah tidak boleh berupa peubah bebas dari segala fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponen. Contohnya, ada contoh soal seperti ini. Yang pertama, ada X ditambah 3Y kuadrat sama dengan 8. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat Y-nya ini dalam bentuk eksponen atau bentuk kuadrat seperti ini dalam bentuk pangkat. Sedangkan dalam pernyataan tersebut variabel tidak boleh mengandung pangkat. Berarti ini bukan termasuk ke dalam persamaan linear. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Yang contoh soal kedua adalah Y sama dengan min cos X sama dengan 0. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear? Tentu tidak. Kenapa? Karena cos X ini adalah fungsi trigonometri. Sedangkan sudah dijelaskan dalam pernyataan sebelumnya, fungsi trigonometri di mana variabel tidak memiliki bentuk fungsi trigonometri. Berarti ini bukan termasuk dalam persamaan linear. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 3. Apakah contoh soal nomor 3 ini termasuk dalam persamaan linear? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena ada fungsi logaritma. Sudah dijelaskan, persamaan linear tidak memiliki bentuk atau tidak mengandung bentuk fungsi logaritma. Berarti ini bukan termasuk dalam persamaan linear. Kemudian kita bisa lihat contoh soal nomor 4. Apakah dia termasuk ke dalam persamaan linear? Kita lihat tentu tidak. Kenapa? Karena variabelnya dalam bentuk akar di sini itu. Sedangkan sudah dijelaskan variabel tidak boleh dalam bentuk akar. Berarti ini bukan termasuk ke dalam persamaan linear. Seperti itu. Kemudian di contoh soal nomor 5, Y sama dengan 12X ditambah 3Z ditambah 1. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengandung fungsi trigonometri, tidak mengandung logaritma, tidak mengandung eksponen, dan variabel-variabelnya tidak dalam bentuk akar dan ataupun dalam bentuk pangkat, seperti itu. Yang contoh soal nomor 6, apakah dia termasuk dalam persamaan linear? Tentu ya. Kenapa? Karena seperti tadi, di contoh soal nomor 6 ini tidak mengandung fungsi trigonometri, logaritma, eksponen, ataupun variabel-variabel ini tidak dalam bentuk akar ataupun pangkat. Jadi, dia termasuk dalam persamaan linear. Kemudian, ciri persamaan linear selanjutnya adalah konstanta diperbolehkan dalam bentuk akar atau pangkat. Contohnya apa? Contohnya di contoh soal nomor pertama, A ditambah 5B ditambah akar 4 ditambah C sama dengan 1. Ini termasuk dalam persamaan linear. Kenapa? Karena seperti tadi, konstanta ini adalah akar 4 ini adalah konstanta. Konstantanya boleh dalam bentuk akar atau pangkat. Yang tidak diperbolehkan adalah saat tadi variabelnya, dan dalam bentuk akar itu tidak diperbolehkan ya dalam persamaan linear. Oleh karenanya ini masih termasuk dalam persamaan linear. Kemudian contoh soal nomor 2, apakah dia termasuk dalam dalam persamaan linear? Maksudnya tentu iya. Kenapa? Karena konstanta itu diperbolehkan dalam bentuk pangkat. Yang tidak diperbolehkan adalah variabel yang dalam bentuk pangkat. Jika variabel yang berbentuk pangkat, maka dia bukan persamaan linear. Kalau ini dia bisa dikatakan persamaan linear seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya adalah variabel A tidak dikalikan
atau dibagi dengan variabel lainnya, atau dengan variabel itu sendiri. Contohnya, A kali B ditambah 2B ditambah 30, B, C sama dengan 100. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear? Tentu tidak. Sudah dijelaskan bahwa variabel tidak bisa dikalikan atau dibagi dengan variabel lainnya. Ini kita bisa lihat nih di sini. Variabel A dikalikan dengan variabel B. Itu tidak boleh. Nah, maksud dari maka ini bukan termasuk dalam persamaan linear. Maksud dari variabel dikalikan dengan variabel itu sendiri adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana A kali A ditambah 2B ditambah 30, BC sama dengan 100. A kali A ini adalah variabel A dikalikan dengan variabel A sendiri gitu. Ini juga sama, tidak boleh. Tidak termasuk dalam persamaan linear. Jika kita lihat contoh soal nomor 2, apakah dia termasuk dalam persamaan linear? Tentu ya. Kenapa? Karena yang dikalikan di sini adalah tidak ada variabel dikalikan dengan variabel, maka ini termasuk dalam persamaan linear. Kemudian contoh soal nomor 3, apakah dia termasuk dalam termasuk ke dalam persamaan linear? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat nih di sini variabelnya dalam bentuk akar, sedangkan sudah dijelaskan variabel tidak diperbolehkan dalam bentuk akar atau pangkat. Jika dia berbentuk akar atau pangkat, ini bukan persamaan linear ya. Walaupun di contoh soal nomor 3 ini tidak ada ya variabel dikalikan dengan variabel lainnya, tapi tetap saja ini tidak termasuk dalam persamaan linear karena seperti tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, cara menyelesaikan persamaan. Cara menyelesaikan persamaan. Tujuan dari persamaan linear. Apa sih tujuan dari persamaan linear gitu? Tujuan dari persamaan linear adalah mencari atau mendapatkan solusi atau menemukan nilai dari setiap variabel. Kemudian dalam proses menemukan solusi banyak terjadi perubahan pada koefisien dan konstanta, atau kata lainnya dapat dimanipulasi seperti itu. Koefisien dan konstanta itu dapat dimanipulasi. Sedangkan variabel nilainya tetap tidak berubah. Variabel tidak berubah. Kenapa variabel tidak berubah? Karena tujuannya adalah mencari dan menemukan nilai dari variabel. Jadi, kita bisa dapat simpulkan intinya dalam mencari solusi pada SPL, yang selalu berubah nilainya adalah koefisien dan konstanta, sedangkan variabelnya tetap tidak akan berubah. Seperti itu. Kemudian, cara menyelesaikan suatu persamaan. Kita dapat menyelesaikan suatu persamaan dengan cara apa? Yang pertama, dengan eliminasi. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi adalah mengenolkan koefisien dari variabel. Kemudian kita juga bisa menggunakan substitusi. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Memasukkan nilai dari suatu variabel ke persamaan lainnya. Kemudian juga di sini tidak tertulis ya, namanya eliminasi substitusi. Kenapa disebut dengan eliminasi substitusi? Ya, di sini tidak tertulis ya. Yang kelima itu maksudnya itu adalah eliminasi substitusi. Kenapa disebut dengan eliminasi substitusi? Karena eliminasi substitusi. Kenapa disebut dengan eliminasi substitusi? Karena kita bisa menyelesaikannya dengan pertama menggunakan eliminasi. Kemudian kita didapatkanlah dari eliminasi tersebut nilai dari salah satu variabel. Kemudian untuk mencari nilai dari variabel lainnya, kita bisa menggunakan substitusi untuk mencari atau untuk mendapatkan nilai tersebut atau seperti itu. Jadi kemudian ada sifat kesamaan. Sifat kesamaan ini biasanya digunakan untuk persamaan satu variabel dengan cara menambahkan bilangan di kedua ruas, di mana salah satu ruas hanya akan tersisa variabel saja. Kemudian contoh soal ya. Contoh soalnya adalah 3A min 7 sama dengan 11. Cara menyelesaikannya adalah seperti tadi. Sudah dijelaskan 3A min 7 dengan cara menambahkan bilangan kedua ruas di kedua bilangan yang sama ya. Bilangan yang sama ini. Bilangan yang sama
di kedua ruas. Ya, jika di ruas kiri kita menambahkan 7, maka di ruas kanan juga kita harus menambahkan 7 ya. Seperti itu. Jadi 3A min 7 ditambah dengan 7 sama dengan 11 ditambah 7. Min 7 ditambah dengan 7 hasilnya akan 0. Jadi akan ditulislah 3A saja. Kemudian ada 11 ditambah 7 sama dengan 18. Kemudian kita bisa untuk mencari nilai dari variabel A itu sendiri, kita bisa membagi kedua ruas ini dengan 3. Dengan 3, udah jelek banget ya. Maka didapatlah hasil atau solusi dari variabel A adalah 6, seperti itu. Kemudian ada grafik. Grafik itu caranya dengan membuat garis pada bidang koordinat dan mencari titik potong. Titik potong adalah titik yang memotong dua garis atau lebih. Selain itu, dapat diartikan suatu nilai di mana variabel X dan variabel Y dari dua garis itu memiliki nilai yang sama. Dalam geometri, titik potong sama dengan solusi. Seperti itu. Bagaimana cara mencari solusi atau titik potong? Yang pertama, kita harus mencari nilai X, Y. Nilai X, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita juga dapat membuatkannya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, setelah kita mencari tahu nilai X dan nilai X, jika kita sudah mengetahui nilai X dan nilai Y, maka itu termasuk ke dalam titik dari persamaan satu. Kemudian kita mencari lagi pada persamaan kedua, mencari titik di persamaan kedua, kemudian kita bisa membuat garis pada bidang koordinatnya, seperti itu. Maka jika setelah kita membuat dari itu, kita bisa melihat apakah dia memiliki titik potong atau tidak. Jika tidak memiliki titik potong, artinya dia tidak memiliki solusi. Jika dia memiliki titik potong, dia memiliki solusi. Memiliki tepat satu solusi. Selanjutnya, macam-macam persamaan berdasarkan banyaknya variabel. Di sini, yang pertama, sistem persamaan linear dengan satu variabel. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan sifat kesamaan. Contoh persamaannya dengan satu variabel, yaitu 5B ditambah 9 sama dengan 24. Kemudian ada soal 6B sama dengan min 2 sama dengan 34. Kemudian kita misalkan untuk menyelesaikan solusinya seperti ini. 5B ditambah 9 sama dengan 24. Kemudian diingat di dalam sifat kesamaan itu harus ditambahkan dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Ya, jadi seperti itu. Jika di ruas kiri kita menambahkan min 9, maka di ruas kanan pun harus ditambahkan dengan min 9. 5B ditambah 9 dalam kurung min 9 sama dengan 24 ditambah dalam kurung min 9 sama dengan 5B. 24 dikurangi dengan 9 sama dengan 15, sehingga didapatlah B-nya sama dengan 3. Kemudian, ada sistem linear dengan dua variabel. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi biasa atau disebut dengan eliminasi substitusi. Grafik dan substitusi. Atau menggunakan eliminasi biasa ya, bisa. Contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel itu adalah 5A ditambah B sama dengan 3, 2A sama dikurangin B sama dengan 4. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel. Apa variabelnya? Yaitu variabel A dengan variabel B, seperti itu. Kemudian ada sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi biasa atau disebut dengan eliminasi biasa, eliminasinya saja, atau dengan menggunakan eliminasi substitusi ya. Eliminasi substitusi itu maksudnya, jadi kita menggunakan eliminasi, langkah pertamanya kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu sehingga mendapatkan nilai dari salah satu variabel, kemudian nilai dari salah satu variabel itu kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan lainnya untuk mendapatkan nilai dari variabel lainnya, seperti itu. Kemudian ada menggunakan grafik dan substitusi. Substitusi saja artinya memasukkan satu variabel di persamaan pertama, misalnya dimasukkan ke variabel lainnya di persamaan kedua gitu. Contoh sistem persamaan linear dengan 3 variabel itu apa? Yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 9, 2A ditambah 4B dikurangi 3C sama dengan 1, 3A ditambah 6B dikurangi 5C sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel. Apa saja variabelnya? Yaitu A, B, dan C. Baik.